Hai semuanya. Kamu mungkin sering mendengar tentang istilah brainware dalam konteks teknologi, akan tetapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan itu? Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi segala sesuatu tentang brainware dari definisinya, hingga kategorinya dan bagaimana peranannya yang vital dalam sistem komputer. Siap untuk memahami lebih dalam tentang bagian penting dari teknologi ini? Ayo kita mulai. Brainware merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah sistem komputer, berbeda dengan perangkat keras hardware yang terdiri dari komponen fisik dan perangkat lunak software yang berisi instruksi. Untuk mengoperasikan perangkat keras, brainware adalah bagian yang terdiri dari manusia yang menggunakan dan mengoperasikan sistem komputer. 1. Manusia sebagai brainware dalam konteks sistem komputer. Manusia dianggap sebagai brainware. Mereka adalah pengguna akhir yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan berbagai tugas. Manusia menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka untuk mengendalikan dan mengelola sistem komputer sesuai dengan kebutuhan mereka. 2. Peran dan tanggung jawab brainware sebagai brainware. Manusia memiliki berbagai peran dan tanggung jawab dalam menjalankan sistem komputer. Mereka bertanggung jawab untuk mengoperasikan perangkat keras, menginstal dan menjalankan perangkat lunak, melakukan pemeliharaan dan perawatan rutin, serta menanggapi masalah atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam sistem. 3. Hubungan antara brainware, hardware, dan software brainware. Perangkat keras dan perangkat lunak saling terkait dan saling mendukung dalam sebuah sistem komputer. Brainware menggunakan perangkat keras untuk menjalankan perangkat lunak dan menerapkan instruksi yang diberikan. Tanpa kehadiran brainware, perangkat keras dan perangkat lunak akan menjadi tidak berguna. 4. Pengembangan brainware. Pengembangan brainware melibatkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Untuk menjadi brainware yang efektif, seseorang perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem komputer, keterampilan dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, serta kemampuan untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul. 5. Peran penting dalam efisiensi sistem komputer. Brainware memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem komputer. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, brainware dapat mengoptimalkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, mencegah kegagalan sistem dan menangani masalah dengan cepat dan efektif. Fungsi brainware dalam sistem komputer. Brainware sebagai komponen manusia dalam sistem komputer memiliki beragam fungsi penting yang mendukung operasi dan kinerja keseluruhan sistem. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari brainware dalam sistem komputer. 1. Pengoperasian sistem. Salah satu fungsi utama dari brainware adalah untuk mengoperasikan sistem komputer. Ini termasuk penggunaan perangkat keras seperti komputer, printer, dan perangkat penyimpanan, serta menjalankan perangkat lunak yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. 2. Pengelolaan dan pemeliharaan. Brainware bertanggung jawab untuk mengelola dan merawat sistem komputer agar tetap berfungsi dengan baik. Ini meliputi tugas-tugas seperti menginstal perangkat lunak, memperbarui sistem operasi, membersihkan dan merawat perangkat keras, serta memonitor kinerja sistem secara keseluruhan. 3. Pemecahan masalah. Ketika masalah atau kesalahan terjadi dalam sistem komputer, brainware bertanggung jawab untuk memecahkan masalah tersebut. Ini melibatkan identifikasi sumber masalah, analisis penyebabnya, dan implementasi solusi yang diperlukan untuk memperbaiki masalah tersebut. 4. Pengembangan perangkat lunak. Bagi mereka yang bekerja sebagai pengembang perangkat lunak, fungsi utama brainware adalah merancang, mengembangkan, dan memuji perangkat lunak baru. Ini melibatkan pemrograman komputer, pengujian perangkat lunak, dan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna. 5. Pelatihan dan edukasi. Brainware juga memiliki peran dalam memberikan pelatihan dan edukasi kepada pengguna akhir serta anggota tim teknologi lainnya. Ini meliputi pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak, pemeliharaan sistem, keamanan komputer, dan konsep teknologi informasi lainnya. 6. Pengembangan dan inovasi. Beberapa anggota brainware, terutama para analis sistem dan konsultan teknologi, terlibat dalam pengembangan strategi teknologi informasi dan inovasi dalam organisasi. Ini melibatkan penelitian tentang teknologi baru, evaluasi potensi dampaknya, dan penyusunan rencana implementasi yang efektif. Dalam dunia teknologi dan sistem komputer, brainware dapat dikelompokkan
ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan tanggung jawabnya. Berikut adalah beberapa kategori brainware yang umum ditemui. 1. Pengguna akhir end users. Pengguna akhir adalah orang-orang yang menggunakan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas mereka sehari-hari. Mereka mungkin adalah karyawan di sebuah perusahaan yang menggunakan perangkat lunak untuk mengolah data, siswa yang menggunakan komputer untuk belajar, atau konsumen yang menggunakan aplikasi perangkat lunak di perangkat mereka. 2. Administrator. Sistem administrator sistem adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengonfigurasi, dan memelihara sistem komputer. Mereka biasanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komputer, serta kemampuan untuk menangani masalah teknis dan mengoptimalkan kinerja sistem. 3. Pengembang perangkat lunak. Software developers. Pengembang perangkat lunak adalah orang-orang yang merancang, mengembangkan, dan memuji perangkat lunak. Mereka menciptakan aplikasi, sistem operasi, dan perangkat lunak lainnya yang digunakan oleh pengguna akhir. Pengembang perangkat lunak membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bahasa pemrograman, algoritma, dan teknologi terkini. 4. Analis. Sistem analis sistem adalah individu yang bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan bisnis dan teknologi sebuah organisasi dan merancang solusi teknologi informasi yang sesuai. Mereka bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa sistem komputer memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. 5. Konsultan teknologi. Konsultan teknologi adalah ahli independen yang memberikan saran dan layanan konsultasi kepada organisasi tentang penggunaan dan implementasi teknologi informasi. Mereka membantu organisasi merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola solusi teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis mereka. 6. Instruktur dan pelatih. Trainers and instructors. Instruktur dan pelatih adalah individu yang bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada pengguna akhir, administrator sistem, dan pengembang perangkat lunak. Mereka mengajar tentang penggunaan perangkat lunak, praktik terbaik dalam manajemen sistem, dan keterampilan teknis lainnya yang diperlukan untuk bekerja dalam lingkungan teknologi. Penggunaan brainware dalam sistem komputer dapat ditemui dalam berbagai konteks dan lingkup, baik itu dalam penggunaan sehari-hari maupun dalam pengembangan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa contoh konkret penggunaan brainware dalam berbagai situasi. 1. Penggunaan sehari-hari. Berikut adalah contoh dalam penggunaan sehari-hari. Pengguna akhir. Seorang karyawan menggunakan aplikasi spreadsheet untuk mengelola data keuangan perusahaan. Administrator sistem. Seorang administrator sistem mengelola server perusahaan untuk memastikan ketersediaan dan keamanan data. Instruktur dan pelatih. Seorang instruktur memberikan pelatihan kepada karyawan baru tentang cara menggunakan sistem manajemen inventaris perusahaan. 2. Pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah contoh dalam pengembangan perangkat lunak. Pengembang perangkat lunak. Seorang pengembang perangkat lunak merancang dan mengembangkan aplikasi mobile baru untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan proyek. Analisis sistem. Seorang analis sistem menganalisis kebutuhan pengguna dan merancang sistem manajemen konten yang sesuai untuk perusahaan media. 3. Penanganan masalah. Berikut adalah contoh dalam penanganan masalah. Administrator jaringan. Seorang administrator jaringan menangani masalah jaringan yang memengaruhi ketersediaan situs web perusahaan. Teknisi. Seorang teknisi IT memperbaiki komputer yang mengalami kerusakan perangkat keras. 4. Pelatihan dan edukasi. Berikut adalah contoh dalam pelatihan dan edukasi. Instruktur. Seorang instruktur IT memberikan pelatihan kepada staf sekolah tentang penggunaan platform pembelajaran online. Konsultan teknologi. Seorang konsultan teknologi memberikan kelas seminar tentang keamanan siber kepada karyawan sebuah perusahaan. 5. Pengembangan strategi dan inovasi. Berikut adalah contoh dalam pengembangan strategi dan inovasi. Manajer T. Seorang manajer T mengembangkan strategi transformasi digital untuk membawa perusahaan ke tingkat berikutnya. Konsultan bisnis. Seorang konsultan bisnis bekerja dengan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang inovasi menggunakan teknologi baru. Ita telah menjelajahi konsep brainware dalam konteks sistem komputer, dari pengertian hingga kategori dan berbagai fungsi yang dimilikinya. Menjadi jelas betapa pentingnya peran manusia dalam menjalankan, mengelola, dan mengoptimalkan sistem komputer.
Brainware tidak hanya berfungsi sebagai pengguna akhir, tetapi juga sebagai pengembang perangkat lunak, analis sistem, instruktur, dan banyak lagi. Dengan pemahaman yang baik tentang brainware, kita dapat lebih menghargai kontribusi manusia dalam dunia teknologi informasi. Semoga artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran brainware dalam ekosistem sistem komputer. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.